Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Ghani dari kelas 10A. Nomor absen saya 34. Oke, baik. Jadi di video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang PPT yang sudah saya buat beberapa minggu lalu, yaitu tentang teks hikayat. Oke, langsung saja ya. Apa pengertian dari teks hikayat? Jadi pengertian dari teks hikayat itu adalah karya sastra berbentuk prosa lama yang menceritakan tokoh istana, pahlawan, atau orang sakti dengan kekuatan yang luar biasa. Ceritanya fiktif, mengandung nilai moral, budaya, dan ajaran hidup, serta berfungsi untuk menghibur dan memberi teladan. Nah, ciri-cirinya itu ada pengarang anonim, tokoh berasal dari kalangan bangsawan atau istana, mengandung unsur keajaiban dan kesaktian, bahasa klasik dan indah, diceritakan turun-temurun secara lisan. Strukturnya, yang pertama itu ada abstrak, yaitu ringkasan awal cerita. Yang kedua itu ada orientasi, pengenalan tokoh, tempat, waktu. Ya, yang ketiga itu ada komplikasi, yaitu munculnya konflik. Yang keempat itu ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Yang kelima ada koda, yaitu pesan atau amanat yang disampaikan dalam cerita. Oke, selanjutnya itu ada kaidah kebahasaannya. Di sini menggunakan kata kuno seperti patik, titah, atau hamba. Banyak kata kerja material dan mental, mengandung kata penghubung waktu, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Menggunakan majas dan perumpamaan. Oke, yang selanjutnya ada unsur intrinsik dalam cerita. Ya, dalam cerita ini sebenarnya ada 10. Ya, yang pertama itu ada tema, alasan pokok atau ide utama cerita. Contoh itu keberanian, kesetiaan, cinta, keadilan. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan, yaitu pelaku cerita dan sifatnya. Ada tokoh utama, tokoh membantu, protagonis, antagonis. Yang ketiga itu ada alur atau plot, ya, itu adalah urutan peristiwa dalam cerita. Alur ini ada alur maju, alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, itu maju mundur. Yang terusnya ada latar atau setting, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana kejadian. Nah, terus ada amanat, pesan moral atau nilai kehidupan yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya itu ada sudut pandang, gaya bahasa, konflik, klimaks, dan yang terakhir ada latar suasana. Oke, selanjutnya kalau tadi itu unsur intrinsik, ya sekarang itu unsur ekstrinsik atau luar cerita. Yang pertama itu ada nilai moral, yaitu ajaran tentang kebaikan dan perilaku. Ada nilai sosial, gambaran kehidupan masyarakat dan hubungan antar manusia. Ada nilai religius, kepercayaan terhadap Tuhan dan ajaran agama. Ada nilai budaya, adat, kebiasaan, dan norma pada masa itu. Ya, terus ada nilai estetika, latar sejarah, pandangan hidup pengarang. Oke, selanjutnya itu ada macam-macam teks hikayat. Macam-macam teks hikayat itu ada banyak, ya, tapi yang dimunculkan di sini hanya 4. Yang pertama itu ada hikayat keagamaan, yaitu kisah nabi, wali, atau tokoh suci. Yang kedua hikayat kepahlawanan, yaitu menceritakan perjuangan dan keberanian tokoh. Oke, selanjutnya itu ada hikayat percintaan. Nah, kisahnya itu kisah cinta yang disertai ujian dan keajaiban. Oke, terus ada hikayat jenaka berisi cerita lucu yang mengandung sindiran dan pesan moral. Ya, macam-macamnya itu ada banyak, bukan cuma 4 ini, tapi yang dimasukkan itu cuma 4 ini doang gitu. Nah, oke, nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai moral, menanamkan kejujuran, kesetiaan, keberanian. Nilai sosial, menggambarkan hubungan antar manusia dan sikap tolong-menolong. Nilai religius, menunjukkan keimanan, rasa syukur, dan keadilan Tuhan. 4. Yang terakhir, nilai budaya, mencerminkan adat istiadat dan tradisi masyarakat masa lampau. Yang selanjutnya ada fungsi, yaitu menghibur pembaca dengan kisah menakjubkan, memberi teladan moral melalui perilaku tokoh, menanamkan nilai budaya dan religius, melestarikan sejarah dan tradisi bangsa, dan menunjukkan
pandangan hidup masyarakat masa lalu. Nah, ini ada contoh hikayat terkenal. Ada hikayat Hang Tuah, hikayat si miskin, hikayat Bayan Budiman, hikayat Raja Pasai, dan hikayat Abu Nawas. Nah, di sini ada contoh dari hikayat Hang Tuah ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, jadi kesimpulannya dari teks hikayat itu. Jadi teks hikayat itu merupakan cerita prosa lama yang menggambarkan kehidupan tokoh-tokoh luar biasa. Biasanya itu dari kalangan bangsawan atau pahlawan yang penuh keajaiban dan nilai-nilai kehidupan. Nah, melalui bahasa yang indah dan cerita yang menghibur, hikayat itu mengajarkan moral, budaya, serta ajaran religius kepada pembaca. Selain itu juga berfungsi sebagai hiburan. Nah, hikayat juga menjadi warisan sastra klasik Nusantara yang penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena mengandung nilai sejarah, keindahan bahasa, dan kearifan lokal. Oke, baik, mungkin segitu saja presentasi saya terkait teks hikayat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.